Siapa saja yang pihak-pihak yang berhak. Yang pertama itu pemegang hak atas tanah. Nah, berarti ini yang bersertifikat ya. Nah, yang kedua pemegang HPL. Kalau ini instansi pemerintah seperti transmigrasi itu pemegang sertifikat HPL. Terus nazir atau tanah wakaf. Nah, ini juga pihak yang berhak. Yang selanjutnya pemilik tanah bekas milik adat. Nah, ini bisa dibuktikan dan seperti adanya bentuk girik. Kalau mungkin di Gorontalo ini sudah tidak ada Pak ya, karena statusnya hampir semua tanah negara. Terus masyarakat hukum adat. Nah, ini juga mungkin tidak ada di sini. Selanjutnya pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik. Nah, ini yang banyak mungkin di sini. Jadi pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktunya. Nah, itu masuk kategori itu. Terus surat sewa menyewa, surat keputusan menerima tanah objek land reform, terus surat izin menggarap, dan surat penunjukan pembelian kapling atau tanah pengganti. Ini masuk dalam kategori pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik. Ini banyak di sini mungkin tanah yang tidak bersertifikat. Nah, terus ada pemegang dasar penguasaan hak atas tanah. Terus pemilik bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Mungkin yang dimaksud Bapak tadi tanah lain pemiliknya, di atasnya ada tanaman yang pemiliknya juga lain. Itu nanti datanya akan berbeda Pak. Yang pemilik tanah pasti kita akan data. Yang punya tanaman di atasnya juga kalau memang berbeda itu pun akan didata. Jadi yang mendapat ganti rugi tanah ya pemilik tanah, yang punya tanaman yang pemilik tanaman. Nah, terus pasal berikutnya, dalam hal bukti kepemilikan atau penguasaan bidang tanah sebagaimana diatur di atas yang pihak yang berhak. Nah, pemilik tanah bukti kepemilikan tidak ada sama sekali. Nah, itu harus dibuktikan dengan apa? Surat pernyataan tertulis yang bersangkutan seperti yang tadi utarakan oleh Pak Ilham. Terus keterangan yang dapat dipercaya paling sedikit saksinya itu 2 orang. Saksi ini tidak ada hubungan kekerabatan 2 derajat Pak. Nah, mau vertikal maupun horizontal. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar sebagai pemilik atau menguasai sebidang tanah tersebut. Sebenarnya surat ini Bapak yang tidak punya bukti kepemilikan sama sekali dan surat pernyataan ini harusnya sudah ada sebelum tim Satgas A dan Satgas B turun. Jadi bukan dibuat sekarang Bapak Ibu Nah, surat tanah ini harusnya dari dulu ada. Sudah Bapak kuasa punya. Bukan baru sekarang dibuatnya. Ini yang biasa menjadi masalah di kami ketika nanti apalagi dalam kegiatan pelaksanaan. Karena di sini nanti kami kalau dibuat suratnya sekarang nanti kita dianggap sebagai menambah-nambah pihak yang berhak. Nah, ketika ada proses hukum pidana di belakangnya ya kami bisa terjerat oleh masalah tersebut. Ini biasanya di mana harusnya surat-surat ini semua sudah ada dari sekarang. Jadi ketika Satgas A dan Satgas B turun, ya kami tidak usah menunggu lagi surat itu. Karena harusnya sudah ada dari awal. Waktu di perencanaan maupun persiapan turun. Ya Bapak Ibu kalau umpamanya nanti ada ganti rugi itu dititip supaya ada bermasalah terhadap apalagi surat tanahnya mungkin ada keraguan di ketua pelaksana terus uangnya dititip atau ada bermasalah dengan kepemilikan Pak, kami mendata nama si A Bapak ternyata itu menurut Bapak itu bukan pemiliknya, itu ada masyarakat pun dikasih dikasih kesempatan untuk bisa membuktikan bisa melalui kalau uang titipan ya bapaknya harus gugat ke pengadilan. Bapak bisa membuktikan kalau memang surat tanah yang Bapak pegang itu oleh hakim dianggap bisa menjadi bukti kepemilikan, titipan itu. Jadi jelas kami semua tanah-tanah yang ada di dalam penetapan lokasi objek kami akan data. Tapi persoalan apakah nanti dibayar atau tidak, itu nanti
setelah hasil verifikasi dan validasi. Ada yang mungkin kami bayar sebenarnya, ada juga yang dititip karena mungkin ada masalah atau apa, itu dengan dan yang itu pasti sudah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Jadi kami kan cuma melaksanakan sesuai dengan aturan, Bapak Ibu. Kami tidak bisa mungkin atas mengikuti semua kemauan Bapak Ibu. Wah, ini harus dibayar. Tapi kalau aturannya tidak ada, itu Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa. Tapi yang saya bilang tadi, semua dikasih kesempatan. Kalau memang nanti ada komplain atau apa, silakan aja ajukan ke pengadilan. Nah, kami tidak bisa, itu bukan domain kami untuk ini memang uangnya. Ada pengadilan yang akan menentukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti akan dibayar. Akan tetapi marilah kita sama-sama menyatakan bahwa PYB itu adalah benar-benar orang yang PYB yang bertanggung jawab dengan bukti-bukti surat. Memang saya yang membayar, kami adalah instansi yang membutuhkan tanah, yang secara aturan kami pertama datang dengan larap. Larap itu oleh provinsi bersama-sama dengan kami, kemudian dengan perencanaan, merencanakan bangunan, berapa genangan dan segala macam, kemudian tim persiapan kembali oleh provinsi yang menetapkan lokasi. Itu ada patok-patok lokasi. Nah, itu namanya penlok. Sehingga patok penlok itu semua yang berada di dalam penlok pasti akan dibayar. Akan tetapi harus punya bukti-bukti yang sangat kuat. Jadi ada bukti-bukti sertifikat yang memang yang tertinggi ya. Nah, kemudian surat-surat itu ada yang sampai tidak punya surat sedikit pun. Tapi dia harus punya saksi. Itu pun harus ada yang tertulis. Sehingga karena kalau saya sendiri adalah administrasi negara. Nah, administrasi negara itu harus punya catatan. Tidak boleh dengan ucapan. Misalnya kayak wakaf. Wakaf itu kan cuma ikrar. Ikrar pun harus punya catatan. Jadi kata-kata pun harus punya catatan. Jadi intinya untuk kami, balai kami siapa bayar. Kemudian mengenai bantaran sungai. Bantaran sungai pun tetap harus, yang ada di bantaran sungai harus tetap mempersiapkan surat-suratnya. Karena kami dari Balai Wilayah Sungai belum ada penetapan terhadap bantaran sungai. Jadi bantaran sungai itu memang harus ada penelitian, dan bantaran sungai pun tetap harus ada penetapan bantaran sungai, dan ada pembebasan tanah juga sama berlakunya dengan keadaan sekarang. Jadi pada dasarnya kita tetap adakan pembayaran. Silahkan menyerahkan bukti-bukti kepada Satgas A dan B. Untuk kami, saya kira kami menyatakan siap, bantulah teman-teman kami sampai pada saat penyerahan hasil. Oke, jadi untuk kami demikian sekedar info bahwa kami siap bayar. Kepada Satgas B mungkin masih ada lanjutan terhadap beberapa penjelasan karena lebih banyak ke sertifikat nih. Oke, baik. Saya kira untuk saya demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai beliau rela meninggalkan keluarga beliau demi PTSL. Tapi bahwa kemudian memarahi masyarakat dan lain sebagainya dengan bentuk kekecewaan, saya pikir tidak ideal di tempat ini. Kami 1, 2 bulan, 5 bulan ke depan mungkin akan tinggalkan tempat yang bersejarah ini. Kami tidak merontak di sini. Akan tetapi yang saya baca dari Tuloa hingga di Mongi Ilo, ada kegelisahan di mereka. Ada pertanyaan yang besar yang mereka belum bisa jawab. Ini yang semestinya dari pertanahan, ada PU, provinsi, kabupaten, kejaksaan, kepolisian, saya tidak menyebutkan satu persatu ini, berharap kooperatif, saling mendukung. Kalau kita saling melumpuhkan, maka lumpuh dari perencanaan awal sampai terakhir. Ada datanya di kami, lumpuh cacat masing-masing, Pak. Nah, sehingganya
Tugas dari pertama saya hormati seluruh bapak-bapak ibu sekalian yang hadir di sini, Pak Kakang, terima kasih, dari BWS, dari kepolisian dan sebagainya, masyarakat luar biasa, terutama Pak Alek DPRD Provinsi Gorontalo, Bonegolango maksudnya, Bonegolango, alhamdulillah hadir juga beliau, termasuk PB. Yang pertama bahwa yang harus saya tidak melihat BPN-nya, saya tidak melihat PU-nya, balai pengamanan dan lain sebagainya. Kami melihat bahwa teman-teman di sini adalah satu kesatuan untuk kesejahteraan Bulanga Ulu. Kami melihat kolaborasi di situ. Kami tidak melihat bahwa pertanahan hanya untuk hanya domainnya pertanahan. Sedang kalau kita bahas pertanahan adalah domainnya pertanahan, pertanyaan saya, pertanahan itu menerbitkan sertifikat yang di Bantara Sungai berdasarkan apa sehingga melakukan penahanan? Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 bahwa bantaran Sungai Bulanga Ulu dan Tuloa belum ditetapkan garis sempadan sungai, belum dilakukan pengkajian garis sempadan sungai, belum dibentuk tim pengkaji untuk mengkaji bantaran sungai. Jadi itu, kenapa melakukan penahanan? Kalau kita coba telisik lebih dalam lagi. Kemudian definisi bantaran sungai yang teman-teman pertanahan ketahui seperti apa? Kita studi kasus, Yamin Mahmud itu bantaran sungai, kemudian ada tebing di atas begini lahannya, dia masuk bantaran sungai yang kalau sertifikatnya tidak keluar. Tapi ada satu studi kasus bahwa modelnya segitiga, karena dia tidak menyentuh dengan bantaran sungai, dia sertifikatnya keluar. Sehingga ada multitafsir tentang bantaran sungai yang dipahami oleh BPN sekarang. Nah, sehingganya kami melihat teman-teman ini sama semua. Tolong berkolaborasi, jangan saling main lempar tanggung jawab di sini. Kami tidak melihat itu. Nah, kemudian kegelisahan ini yang Bapak Ibu sekalian yang harus dijawab, yang harus dirembukan bersama oleh BWS, oleh pertanahan, oleh Satgas khususnya yang akan turun, bahwa Satgas benar-benar turun untuk menginventarisasi, mengidentifikasi bidang per bidang dan pihak yang berhak. Walaupun ada data persiapan. Tentunya berapa bulan lalu kami sudah sampaikan banyak kekeliruan di data persiapan sehingga tidak bisa menjadi acuan penuh terhadap Satgas A dan Satgas B. Adapun kondisi yang perlu dirubah seperti kata Pak Lukman bahwa semua merujuk pada data PEB yang ada, tidak bisa melakukan penambahan. Saya pikir itu ada pasal karetnya. Kalau misalnya jadi semua bidangan ini tidak atas kehendak PYB untuk melakukan kesalahan penempatan nama dan garis bidang. PYB bahkan kami turun itu mengatakan bahwa ini batas bidang saya, kenapa sudah lebih? Sehingga pertanyaannya, apakah itu masuk dalam syarat yang dititip di pengadilan atau konsinyasi? Karena persengketaan kepemilikan dia masuk poin. Ini bukan salah PYB. Sehingganya saya berharap pemerintah yang ada di sini tolong kooperatif, bekerja sama, kemudian jangan diambil keras masyarakat di sini, Pak. Saya pikir mereka diam-diam ini sebenarnya gelisah karena bapak-bapak ibu sekalian di sini, saya pikir mereka sangat hargai. Kemudian yang berikut, kalaupun ada persoalan perbedaan data tim persiapan dan Satgas A, segera dikonfirmasi, jangan menunggu waktu yang ditetapkan oleh peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 yang artinya cuma 14 hari. Perkalian tadi satu pihak yang berhak kali dua masalah kali ratusan yang bermasalah, berapa jumlah yang akan diselesaikan dalam 14 hari? Pertanyaannya, pihak instansi yang berhak, instansi BWS misalnya, pertanahan itu mampu menyelesaikan persoalan itu tidak dalam waktu 14 hari. Sehingga kami mengusulkan setelah 7 hari atau 5 hari mereka turun A dengan B, segera paparkan datanya di di tempat-tempat umum, misalkan kecamatan, desa, sehingga mereka meng-cross check. Hari ini temuan di lapangan memang kami tahu ada sertifikat, tapi kami tidak tahu apakah kena pelok atau tidak. Dia di mana letak, karena sudah tertukar. Yang mereka tahu adalah bentuk tanahnya. Kalau segitiga berarti saya tanah segitiga. Cuman itu. Sehingga segera
setelah A dan B turun, segera disodorkan kepada pemerintah desa. Tidak menunggu 14 hari. Karena itu mepet sekali. Kalau menunggu 14 hari, saya yakin dan percaya hampir semua orang Bulama Ulu Pak nanti antrian di pengadilan. Dan mau dapat cuma pengadilan, orang takut Pak. Orang pikir ini sumpah penjara ini. Karena sudah konteksnya pengadilan. Padahal ini kesepakatan. Nah, saya pikir itu Satgas A dengan B harus fleksibel untuk turun di lapangan untuk menggali lagi, tidak berdasar kepada tim persiapan. Jadi Pak Kakan, terima kasih juga sudah panas-panasan di sini demi masyarakat. Tolong berkolaborasi dengan baik. Baik, itu mungkin dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf Pak Jadi tadi Bapak sudah ada peluru ini. Surat-surat tanah di BPN. Saya bantu Bapak Pak. Tenang saja Pak, saya bantu Bapak. Saya minta itu. Oleh sebab itu, saya cek Satgas A, Satgas B. Kalau yang suratnya di BPN, saya akan tindak lanjut secepatnya Pak. Itu janji saya Pak. Saya akan laksanakan mana data-data yang sertifikat yang tidak keluar, yang belum ditandatangani dan surat-suratnya di situ. Kalau ada sertifikat, saya kopikan sertifikat Bapak. Kalau belum keluar sertifikat masa sempadan, saya fotokopi bukti-bukti Bapak, surat-surat tanah. Ya Pak Ya Pak. Yang berikutnya masalah sempadan Pak. Betul Pak, penjelasan tadi Pak. Cuma dari aturan kita, saya tidak bawa aturan itu, mohon maaf Pak. Itu sempadan sungai, sempadan pantai, itu ada aturan Pak. 50 meter sampai 100 meter. Tapi di BWS itu dari tidak cerita sempadan itu apa Nah, cuma yang dari BPN itu satu contoh Pak, tanah di pesisir pantai sana Pak. Banyak juga Pak tidak keluar. Tapi ada solusinya Pak. Kita akan rapat dengan DPR, Pak Sekda, kita bicarakan. Kita sudah rapat Pak 1 kali. Cuma sayang saya tidak hadir pada waktu karena saya ada telekonferensi dengan KPK masalah aset Lombongo. Mungkin Bapak tahu kan? Iya. Kemarin Lombongo, saya Pak Bupati memperjuangkan, akhirnya Lombongo diambil alih oleh Pemkab Bonewolango sekitar 3 hektar. Alhamdulillah Pak, kita dengan KPK, BPKP, dengan dari yang diminta oleh KPK langsung, Pak Bupati dengan Pak Gubernur serahkan sekitar 3 hektar. Jadi Pak mohon maaf Pak jadi semua yang surat-suratnya yang masih di kantor, tadi Bapak bilang saya sudah ada peluru ini, maka saya masuk di Satgas A, Satgas B, saya akan koordinir langsung Pak. Dan saya akan cek mana yang surat tanah di kantor, saya akan kasihkan kopi. Kalau perlu saya bikin daftar surat tanah sudah di kantor. Itu aja Pak kan? Daripada kita ini surat tanah sudah di kantor. Kalau ada sertifikat, saya kopikan sertifikat. Kan? Datang Bapak misalnya ada pertemuan dengan masalah ganti rugi, saya berikan ke fotokopi Bapak sertifikat. Insya Allah Pak tolong Pak, bantulah kita Pak. Bantulah kita. Tadi kita Pak, nanti kita akan bekerja sama Pak. Oleh sebab itu saya sudah catat nomor telepon Bapak. Kalau ada apa-apa saya langsung kontak langsung Pak. Bapak, kita cari solusi yang terbaik. Kita harus banyak koordinasi. Ya Pak karena kita sudah 5:30 Pak Terakhir Pak, untuk terakhir. Oh silakan. Saya pikir di rapat berikutnya tentang sempadan sungai, saya pikir Pak Kakan dengan hormat untuk hadir supaya DPRD tahu, BKPRD tahu bahwa Pak Kakan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Siapa? Yang sempadan sungai. Ya. Karena rujukan dari BKPRD itu undang-undang badan peraturan daerah yang tahun 2012 kalau tidak salah saya, RT/RW tentang ini yang 50 sampai 100 meter, tapi rujukan yang tertingginya adalah Permen PUPR nomor 28 tahun 2015. Saya pikir Pak Kakan harus hadir di situ. Jualkan aset mereka. Siapa? Di situ. Dan BWS juga saya pikir harus mendukung. Terima kasih. Baik Pak, insya Allah kalau perlu kalau dia bisa rapat hari Senin, saya juga siap Pak. Insya Allah ini ada acara sampai besok Pak. Insya Allah ada. Mari Pak dukung kita Pak, supaya secepatnya ini Pak. Karena terus terang Pak ini saya pikir Pak, saya sudah terlambat Pak. Seharusnya saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Coba Senin, Selasa, Rabu saya masih dengan KPK. Masalah pembicaraan aset PLN.
Hari Kamis saya konsultasi dengan kepala desa, Pak tidak boleh hari pasar. Oleh sebab itu saya ambil Jumat Sabtu Pak. Terus terang Pak, saya Pak ada pesta di rumah, pasang tenda. Tapi saya bilang Pak Ibu laksanakan saja. Saya demi kepentingan masyarakat saya hadir Pak. Saya ada pesta Pak dari hari ini sampai besok. Coba saya jadi fokus ke sini Pak, karena saya ketua Pak. Saya ketua, jadi saya tidak bisa mau lari dari tanggung jawab. Kalau saya memang tidak bisa hadir, saya suruh wakilkan saja pada Pak Ilham. Cuma saya nggak mau begitu seperti itu. Harus tanggung jawab saya Pak. Terus terang Pak, saya besok ada pesta Pak. Saya turun mengundang lagi. Cuma saya serahkan saja sama Ibu, laksanakan saja. Yang penting saya tahu bahwa itu ada hal-hal yang perlu Jadi Pak, mohon maaf Pak atas penyampaian Pak Yuman ini. Jadi Pak, tolong maafkan. Jadi Pak, ada satgas B Pak. Nanti saya ngatur Pak. Saya akan pantau langsung Pak. Ya Pak. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.